2 hari menjelang Natal, tanggal 23 Desember tahun 1986, Uskup Agung Martin John Moaipopo mengumumkan kepada para jamaahnya bahwa dirinya telah mualaf, memeluk agama Islam. Kabar yang disampaikan Moaipopo tersebut sontak mengagetkan dan menggemparkan seluruh jamaahnya. Administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela gereja. Ia mengatakan kepada para jamaahnya bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya, Moaipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun, di dalam hati sang uskup, ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Jamaah gereja bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Moaipopo ditahan di sel hingga tengah malam, sampai Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Demikian menurut reporter Al-Kolam, Simpiwe Sesanti, yang berkesempatan mengobrol dengan mantan Uskup Agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Moaipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Moaipopo. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Moaipopo di Waybank Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Moaipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar B dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo, setelah ia mendengarkan ceramah Moaipopo di Waybank Islamic Center, Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang Moaipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar B dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Moaipopo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Barney Pitiana, dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis, Sesanti, kemudian menceritakan kisah kehidupan Moaipopo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Februari di Bukabo, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga Moaipopo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian, ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini, "Kenang Moaipopo," dalam artikel di halaman Islam Web. Namun, Moaipopo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian, namun pada usia 25, Moaipopo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika, anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri.